Halo semua, perkenalkan nama saya Kesha Madia Sukrisna dari Matematika Terapan 2021. Nama saya Rifki Wijaya dari Matematika Terapan 2021. Halo semuanya, nama aku Timothy dari jurusan Matematika Terapan 2021. Nama aku Alice dari Program Studi Matematika Terapan Angkatan 2020. Nama aku Marcel dari Maret 2020. Aku Chelsea Vanessa Lauren dari Applied Mathematics Angkatan 2020. Halo, saya Malvin dari Angkatan 2020. Aku Divania dari Matematika 2019. Nama aku Jeffrey dari Angkatan 2019. Aku Livia dari Matematika Angkatan 2019. Halo, nama saya Clarissa. Saya Famri dari Angkatan 2019. Halo, nama saya Bernard dari Angkatan 2018. Nama saya Gabriel Priscilla dari Angkatan 2018. Namaku Terry Hilario dari Angkatan Matematika 2018. Halo, aku Cindy, mahasiswa Matematika Angkatan 2018. Pertama kali aku diajar Pak Ivanki adalah waktu di mata kuliah pengantar matematika. Kesan pertama waktu diajar Pak Ivanki adalah beliau mengajarkannya dengan sangat jelas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti juga, sehingga sampai sekarang pun walaupun kami belajar lewat video tapi tetap jelas. Momen paling memorable waktu diajar Pak Ivanki adalah waktu tutorial kami dikasih soal-soal dan Pak Ivanki biasanya akan menunjuk kami untuk bergiliran menjawab. Biarpun kadang-kadang kami bingung, Pak Ivanki sering memberi kami clue atau guide dalam menjawab soalnya. Jadi kami yang tadinya nggak mengerti jadi punya bayangan dan sedikit demi sedikit bisa menyelesaikan soalnya. Pertama kali ketemu beliau itu secara resmi pada saat saya dan teman-teman itu ikut mata kuliah kalkulus lanjut. Nah, selama kuliah tatap muka pas offline dulu, Pak Ivanki selama di kelas itu ya santai ya dan kalem pas lagi ngajar. Tapi pas lagi kuis atau ada ujian itu bisa jadi tegas banget orangnya. Nah, selama lagi masa-masa online begini, menurut saya Pak Ivanki itu salah satu dosen yang paling canggih. Kenapa? Karena kuliahnya itu pakai YouTube. Mantep Pak. Terus kalau ditanya ada momen yang paling diingat selama diajar oleh Pak Ivanki ini, tidak lain dan tak bukan adalah PR-nya yang bikin tepuk tangan. Tapi nggak apa-apa Pak. Dengan mengerjakan PR-PR tersebut, pada akhirnya saya bisa ngerjain kuisnya lebih gampang Pak. Jadi thank you Pak. Aku pertama kali bertemu Ibu Helena di mata kuliah pengantar matematika. Dari matkul itu, saya bisa melihat bahwa Bu Helena adalah dosen yang sangat peduli dengan masa depan mahasiswanya. Dalam beberapa kesempatan juga Bu Helena ada menyatakan bahwa beliau bersedia membantu mahasiswa yang ingin mempersiapkan karir ataupun berdiskusi mengenai pendidikan lanjut. Saya juga terinspirasi dari slogan aktuaria yang Bu Helena perkenalkan, yaitu Risk is Opportunity. Bagi saya itu mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir akan masa depan selama kita terus mempersiapkan diri, melakukan yang terbaik, dan terus mengembangkan diri. Lain ceritanya dengan bertemu Bu Helena di kelas, pertama kali Bu Helena bertemu dengan aku itu di UPHFS 2019. First impression waktu itu suara Bu Helena sangat halus, jadi impressionnya sangat baik tapi juga tegas. Karena udah jadi mahasiswa tahun ketiga, jadi udah beberapa kali ketemu Bu Helena di beberapa kelas. Dan di setiap matkul yang Bu Helena ajar, Bu Helena mampu membuat mahasiswanya atau aku merasa seperti selalu terdorong dan diizinkan untuk bertanya. Respon yang Bu Helena berikan selalu mampu membuat aku merasa tidak bodoh ataupun tidak salah untuk bertanya. Bu Helena juga selalu mengutamakan kita untuk selalu berusaha untuk mencoba walaupun salah. Kesan pertama kali bertemu dengan Pak Petrus, orangnya itu tegas dan juga peduli dengan kita. Momen memorable dengan Pak Petrus itu, Pak Petrus suka mengoreksi penulisan-penulisan saya yang sering salah supaya saya bisa lebih baik lagi. Ajaran yang selalu diingat dari Pak Petrus itu baca, pikir, dan tulis. Dikarenakan hal ini tidak hanya diterapkan di matematika saja, namun juga di kehidupan sehari-hari. Pertama kali saya bertemu Pak Petrus adalah pada saat kelas kalkulus 1 dan aljabar linear, yaitu pada semester 1 perkuliahan di matematika. Nah, kesan pertama saya bertemu Pak Petrus adalah Pak Petrus orangnya tegas dan orangnya taat dalam peraturan, sehingga membantu saya untuk menjadi orang yang lebih disiplin. Kenangan pada saat kuliah, ada kenangan yang sangat baik yang saya ingat, yaitu saya pernah diajak oleh Pak Petrus bermain tenis meja, di mana di saat saya menang, saya akan dapatkan nilai A, dan jika saya kalah dapat nilai E. Nah, hal itu mungkin hal yang sangat saya kenang, dan saat itu saya menang melawan Pak Petrus. Namun saya tidak mendapatkan nilai A. Namun hal itu cukup menarik dan sangat seru untuk saya alami karena pertama kali saya bermain tenis meja dengan Bapak dosen.
Lalu ajaran Pak Petrus yang paling saya ingat adalah baca, pikir, tulis, di mana itu hal yang mengingatkan saya untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mengerjakan soal matematika maupun dalam kehidupan. Aku itu ketemu Bu Lina pada tahun-tahun awal aku di tutorial kalkulus, dan kesan pertama aku itu Bu Lina baik banget, asik, dan cara ngajarnya itu mudah dimengerti. Kalau momen yang tak terlupakan bareng Bu Lina itu kita sering bercanda sama Bu Lina itu suka ngomong Korea, dimana kalau misalnya kita lagi pusing nih, ibunya juga lagi pusing, ibunya tiba-tiba cekaman gitu. Dan Bu Lina itu pernah ngajak angkatan aku tiktokan walaupun lagi online, itu seru banget sih. Ajaran yang selalu aku inget dari Bu Lina itu gak apa-apa kita salah di kuis ataupun tugas, yang penting ujiannya nanti gak salah, jadi kita gak takut mencoba gitu. Satu-satunya kesempatan saya diajar Bu Lina selama kuliah di kelas itu pada saat beliau menjadi dosen tutorial saya untuk mata kuliah kalkulus 2, dan sekarang beliau juga menjadi dosen pembimbing akademik saya saat ini. Satu hal yang saya ingat selama diajar oleh beliau di kelas itu, Bu Lina sangat menekankan pentingnya kita untuk jujur dan berintegritas. Pernah suatu kali saya dan teman-teman mengikuti ujian ya sama cutting dulu pas offline. Nah, ternyata ada cutting yang ketahuan nyontek, dan ketahuannya itu sama Bu Lina lagi. Wah, langsung habislah dia. Jadi berkat itu saya bisa belajar banget tentang yang namanya integritas dari Bu Lina. Nah, untuk Sir Ferry, thank you Sir Ferry udah ngajarin kita selama Alprok kemarin. Jadi pertama kali kita ketemu tuh pas Sir Ferry ngajar Alprok ya. Dan kesan pertama aku buat Sir Ferry tuh kayaknya Sir Ferry tuh orangnya asik banget, fun banget, ceria banget. Terus juga Sir Ferry tuh kayaknya orangnya tuh sefrekuensi lah sama kita. Nah, terus momen memorable-nya tuh sama Sir Ferry tuh pas zaman-zaman kita mau nentuin UAS Alprok, project UAS Alprok. Waktu itu aku selalu nanya ke dia, dan bahkan dia ngasih ide ke kita yang kembangin gitu. Ajaran yang aku selalu ingat dari Sir Ferry selalu bilang bahwa nilai berapapun yang kita dapat tuh bersyukur aja, karena itu udah yang terbaik dan juga udah sesuai dengan apa yang kita usahain gitu. Jadi aku ngerasa waktu itu tuh aku sering banget nanya ke dia, dan dia selalu bilang kayak ya udah bersyukur aja gitu, nggak usah berkecil hati gitu. Nah, pesan dan kata-kata apresiasi untuk Sir Ferry tuh aku berharap Sir Ferry bisa sehat selalu, keluarga sehat selalu. So, aku berharap Sir Ferry juga bisa terus ngajar kita ke depannya. Terus juga berharap dengan pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa cepat ketemu juga. Thank you. Pertama kali saya bertemu Sir Ferry yaitu adalah pada kelas Alprok pada semester 1. Nah, kesan pertama yang saya bertemu Sir Ferry orangnya sangat friendly kepada mahasiswa dan enak dijadikan teman dan sekaligus dosen dalam perkuliahan matematika. Hal yang paling saya ingat dengan Sir Ferry adalah di saat saya studi banding ke ITB, di mana saya lupa membawa celana panjang sehingga saya memakai celana panjangnya Ko Ferry, sehingga pada saat itu sangat kebesaran dan sangat lucu lah diingat pada saat itu. Ajaran Ko Ferry yang paling saya ingat adalah Ko Ferry sering mengingatkan saya untuk harus rajin-rajin belajar, karena saya tahu sendiri saya tidaklah sepintar yang lain, namun dengan kerja keras saya bisa mendapatkan nilai yang bagus dan mengejar yang lainnya. Jadi pertama kali saya bertemu dengan Ko Stefanus itu di kelas tutorial kalkulus 1. Kesan pertama bertemu dengan Ko Stefanus itu orangnya pintar dan juga baik. Momen memorable dengan Ko Stefanus itu, Ko Stefanus suka menceritakan pengalamannya ketika menghadapi suatu soal, sehingga kita dapat lebih mudah untuk mengerti. Ajaran yang selalu saya ingat dari Ko Stefanus itu, jangan pernah coba-coba untuk menyontek, karena kejujuran itu adalah nomor 1. Kesan yang pertama kali aku dapat tuh, pokoknya itu orang kecil, terus kalau di teori peluang tuh kan memang mata kuliah susah ya. Terus pas tutor itu, aku paling tuh kami satu kelas itu diam-diam. Nah, cuman di situ pokoknya ngertiin juga, karena kenapa? Karena dia juga tahu kalau misalnya mata kuliah itu juga susah, terus dia juga ada bilang kalau dulu dia juga nggak gimana bisa, dan dia bisanya itu karena dia mulai ngajar di bagian mata kuliah itu. Untuk dosennya Sir John, ketemu pertama kali pas ngajar scientific software. Kesannya itu kelihatannya pinter gitu. Terus momen memorable-nya itu Sir bilang coding gak susah kok, gampang. Nah,
Jadi pertama kali ketemu Serdion tuh pas mengajar di kelas Scientific Software 2 semester lalu. Nah, itu tuh semester akselerasi pertama angkatan aku gitu. Waktu itu Serdion ikut Surferi ngajar R. Dan kesan pertama kali pas ketemu dan diajar Serdion tuh sabar banget dan juga jujur gitu. Momen memorable selama diajar sama Serdion tuh pas belajar di kelas sama Serdion sama Surferinya sih. Karena belajarnya lucu gitu kayak ganti-gantian diajarinnya. Nah, menurut aku ajaran yang selalu diingat dari Serdion tuh pentingnya berusaha. Jadi walaupun kita nggak bisa atau apapun, ya seenggaknya ada usaha atau effort lah untuk belajar jadi bisa. Walaupun nggak yang terbaik, tapi selalu berikan yang terbaik yang bisa kita berikan gitu. Jadi pertama kali kami ketemu Ci Josephine di kelas tutor statistika elementer. Menurut saya kesan pertama dan kenyataannya itu sejalan banget. Dimana Ci Josephine itu adalah orang yang sabar, baik, dan ngajarnya enak gitu. Tentang momen memorable, sebenarnya belum ada momen yang spesifik yang saya ingat, tapi pikiran pertama yang terlintas waktu memikirkan kelas Ci Josephine adalah kelasnya positive vibes. Jadi kelasnya tuh selalu terkesan positif. Ajaran yang selalu diingat dari Ci Josephine adalah jangan takut salah. Semua orang pasti pernah salah dan kita bisa belajar dari kesalahan itu. Jadi kalau misalnya ada yang menjawab pertanyaan Ci Josephine kurang tepat, Ci Josephine dengan ceria dan sabar memperbaiki jawaban tersebut. Untuk Ci Josephine, thank you banget Ci Josephine udah ngajarin kita di tutor StatL semester pertama kemarin. Nah, jadi pertama kali kita ketemu tuh pas Ci Josephine ngajar tutor StatL. Dan juga kesan pertama aku tuh ngeliat Ci Josephine tuh kayaknya Ci Josephine tuh orangnya pinter banget, terus juga kelihatan banget dia jago banget ngajar ya. Dan yang pasti dia baik banget. Nah, momen memorable aku tuh pas aku tuh bisa dibilang selalu keluar terakhir di setiap pelajaran tutor StatL. Nah, aku keluar terakhir tuh buat nanya-nanya kayak materi masih aku nggak ngerti gitu. Dan Ci Josephine tuh responnya baik banget, detail banget sampai aku ngerti gitu. Ajaran yang selalu aku ingat dari Ci Josephine tuh bahwa kita tuh jangan takut buat komen, jangan takut buat speak up. Karena kalau kita nggak speak up, dosen pun nggak tahu apa yang kita nggak bisa gitu. Jadi kita harus berani speak up, berani komen apa yang kita nggak bisa. Pertama kali aku dan teman-teman angkatan 2020 ketemu Pak Dilmun itu di kelas kalkulus lanjut semester 3 di tahun lalu. Kesan pertama kali pas ketemu Pak Dilmun itu langsung mikir dosennya baik banget karena cara bicara Pak Dilmun itu benar-benar santai banget, jadi kita semua juga enak dengerinnya pas di kelas. Nah, momen memorable selama Pak Dilmun ngajar itu pas di kelas tuh Pak Dilmun pasti selalu kasih latihan soal. Latihan soalnya itu bisa 1-3 soal gitu. Nah, jadi setiap Pak Dilmun jelasin di kelas itu kita harus bener-bener dengerin supaya bisa ngerjain latihan soalnya. Nah, Pak Dilmun juga selalu sabar banget kalau misalkan lagi ngajarin materi di kelas. Nah, kesan pertama kali adalah dosennya tuh pasti baik. Itu udah kelihatan banget dari cara dia berkomunikasi dengan kita. Momen memorable sih, kalau setiap pertemuan Pak Dilmun suka banget nih on cam, dan di belakangnya dia itu ada boneka sapi, dan kadang juga ada suara kucing. Itu suka gemes aja sih. Lalu ajaran yang paling aku ingat itu adalah ketika Pak Dilmun itu suka banget nih kasih latihan soal di tengah-tengah pelajaran. Dan kadang juga suka diutak-atik gitu soalnya. Ini ngelatih cara berpikir kritis kita sih. Kesan pertama kali pas ketemu Bu Dewi itu langsung mikir dosennya pasti baik banget dan juga asik banget. Nah, jadi momen memorable selama diajar sama Miss Dewi itu pas ujian mock up UAS Netnum semester lalu, karena kita semua tuh dibebasin untuk kerjain ujiannya jam berapapun. Nah, waktu pengerjaannya pun sangat fleksibel, jadi dibebasin, jadi kita nggak ada batasan waktu ngerjainnya itu berapa lama gitu. Nah, selain itu cara mengajarnya Miss Dewi juga enak banget. Kalau misalkan jelasin materi itu bener-bener step by step, jadi kita semua bener-bener ngerti materi yang disampaikan itu kayak gimana gitu. Terus bener-bener sabar banget ngejelasinnya. Terus setiap ada kuis juga pas kelas langsung dibahas lagi, jadi kita semua ngerti kuisnya tuh gimana cara ngerjainnya. Kamu pertama kali kan ngajar Scientific Software, terus semester lalu juga ngajar Netnum. Nah, seru banget kok diajar ya, misalnya jelasinnya jelas, walaupun Pak Ivan udah jelasin, bisa tetap jelasin. Seru, anaknya lucu. Jadi pertama kali ketemu Bu Perak itu pas Bu Perak ngajar di kelas teori peluang
pas semester lalu. Kesan pertama kali pas ketemu sama Bu Perak itu, Bu Perak tuh ramah banget, baik dan juga terstruktur dari cara kerja kelasnya dan bahan-bahan yang akan dipelajari gitu. Nah, salah satu momen memorable pas diajar sama Bu Perak itu pas kuis atau ujian gitu sih, karena kayak kalau misalnya kuis atau ujian sama Bu Perak tuh kayak ada format nama, terus harus pakai kertas apa, dan harus teliti dan rapi banget gitu. Itu kayak juga bikin kita flashback sama Pak Petrus. Jadi kayak itu memorable banget sih dari Bu Perak buat kita. Menurut aku, ajaran yang selalu diingat dari Bu Perak adalah untuk aktif dan teliti dalam pembelajaran. Aku pertama kali bertemu Ibu Perak di mata kuliah Teori Peluang. Aku ingat dulu waktu masih kuliah onsite, biasanya mata kuliah yang diajar Bu Perak itu mulai jam 7.15 pagi. Tapi sebelum jam itu, biasanya Bu Perak sudah menunggu di kelas. Padahal untuk sampai ke UPH, Bu Perak harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Selama mengajar pun, saya sadar Bu Perak adalah dosen yang sangat peduli pada mahasiswanya, karena beliau selalu menjelaskan materi secara detail dari penurunan rumus sampai ke konsepnya. Dari situ, saya belajar akan pentingnya ketekunan dan kerja keras untuk bisa mempelajari sesuatu secara lengkap dari sumbernya. Aku ketemu pertama kali Pak Anom itu pada tahun pertama aku di mata kuliah Logika Matematika. Dimana kesan pertama aku waktu itu reaksi spontan Pak Anom itu lucu sih, dan Pak Anom itu asik orangnya. Dan momen tak terlupakan bareng Pak Anom itu tiap ngajar kadang menyelipkan jokes-jokes gitu supaya nggak terlalu tegang kuliahnya. Dan kadang di angkatan aku ada ulang tahunnya itu bertepatan dengan hari kuliah Logika Matematika. Jadi Pak Anom juga ikut merayakan gitu. Dan ajaran yang selalu aku ingat dari Pak Anom itu kalau ngajar selalu nanya lagi ke mahasiswa, buat Mas ini tuh kita paham betul tentang materinya. Pertama kali saya ketemu Pak Anom adalah di kelas Logika Matematika. Kesan pertamanya adalah beliau adalah orang yang cukup tegas, dan seiring berjalannya waktu kami menyadari bahwa bukan hanya itu, tapi beliau juga adalah orang yang baik dan sabar karena senantiasa mau menjawab pertanyaan dari setiap kami. Saya ingat dengan jelas kelas Pak Anom adalah kelas pertama yang kami ikuti saat kuliah di UPH. Jadi waktu itu ada perasaan takut, senang, dan juga penasaran bercampur menjadi satu. Ajaran dari Pak Anom yang selalu kami ingat adalah tentang meresponi, gimana respon seseorang sesedikit apapun itu mempengaruhi atau berdampak bagi orang lain. Video ini aku tunjukkan untuk Pak Alex yang aku ketemu pertama kali di mata kuliah PDB atau persamaan diferensial biasa semester 3 kemarin. Kesan pertama kali adalah dosennya pasti baik tapi tegas dan kayaknya sih susah kalau ujian. Dan momen memorable sama Pak Alex adalah ketika setiap kuis atau ujian, karena sistemnya itu unik. Berasa lagi ikut MasterChef gitu, tiap berapa menit sekali ganti soal dan itu bareng-bareng. Banyak banget sih ajaran yang diajarin sama Pak Alex, tapi aku paling inget tuh kalau Pak Alex suka banget ingetin kita untuk selalu utamain cara jawab. Jawaban itu harus step by step, jangan langsung tiba-tiba ada jawabannya. Pertama kali ketemu dengan Pak Alex itu di mata kuliah PDB. Nah, kesan pertamanya itu kalau dari aku itu kan mungkin rata-rata ya pilihan dosen itu ekspektasi dosen itu killer. Nah, ternyata ketemu Pak Alex itu dosennya itu nggak sekiller itu, nggak sekiller yang ada di banyak itu, tapi dosennya itu chill dan baik juga. Pak Alex itu sangat membantu kalau misalnya kalian rajin bertanya dengan dia. Pertama kali saya bertemu Pak Samuel adalah saat saya mengikuti kelas metode discrete. Jujur saya awalnya sangat nervous karena saya tidak tahu itu mata kuliah seperti apa, tapi ternyata sangat menyenangkan. Momen dan ajaran yang paling saya ingat dari Pak Samuel adalah saat kita ngerjain soal-soal di kelas, karena soal-soal di metode discrete itu seperti ngerjain puzzles gitu ya, jadi sangat menyenangkan. Kesan pertama waktu diajar Pak Samuel itu, walaupun beliau terlihat lumayan tegas, tapi tetap santai dan jelas waktu membawakan materi, jadi kita juga lebih mudah untuk paham. Momen dan ajaran paling memorable waktu diajar Pak Samuel itu, biasanya dipanggil salah satu mahasiswa untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan contoh soal. Lalu kita yang dipanggil setelah menjawab bisa milih mau memanggil teman atau mau tetap ditanya. Hal itu lumayan membantu karena kita jadi lebih mengerti, karena kita juga berinteraksi langsung dan bisa langsung nanya kalau ada yang bingung. Pesan untuk Pak Ivanki, semangat terus Pak dan semoga sehat dan sukses selalu ke depannya. Kami semua mengapresiasi usaha dan kerja keras Bapak dalam mendidik kami di sepanjang masa kuliah ini. Terima kasih Pak dan semoga Tuhan memberkati. Jadi
Semoga di tahun 2022 ini Bapak bisa selalu sehat dan juga masih tetap setia untuk bisa mengajari kami semua di Mata UPH. Untuk Bu Helena, terima kasih atas semua ajaran, didikan, dan kerja keras yang telah Ibu lakukan bagi kami mahasiswa MAT. Semoga Ibu sehat selalu, Tuhan memberkati, dan semoga Ibu bisa terus menjadi berkat bagi orang lain melalui pendidikan. Bu Helena juga selalu berkata, jangan patah semangat ya belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan aku untuk berkata hal yang serupa ya Bu. Jangan patah semangat untuk ngajarin kami juga ya Bu. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Pesan untuk Pak Petrus, tetap sehat selalu, dan juga semangat untuk ngajar kita angkatan 2021. Terima kasih Pak Petrus. Pak Petrus semoga sehat selalu. Terima kasih atas ajaran-ajaran yang diberikan Pak Petrus dalam kelas matematika maupun dalam kehidupan. Dan semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Petrus. Dan pesan aku buat Bu Lina, semoga Bu Lina tetap semangat, sehat selalu Bu, dan ya tetap menjadi Bu Lina yang kita kenal karena Ibu itu asik banget. Fighting Bu! Thank you Bu untuk pelajaran hidupnya, dan semoga di tahun 2022 ini Bu tetap selalu sehat dan juga tetap setia mengajari kami di Matematika UPH ini. Pesan dan kata-kata apresiasi untuk Sir Ferry itu aku berharap Sir Ferry bisa sehat selalu, keluarga sehat selalu. So, aku berharap Sir Ferry juga bisa terus ngajar kita ke depannya. Terus juga berharap dengan pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa cepat ketemu juga. Thank you. Dan untuk yang terakhir, apresiasi untuk Sir Ferry. Semoga Sir Ferry sehat selalu, makin diberkati, makin baik, dan semua yang baik-baik ke Sir Ferry. Terima kasih Sir Ferry. Kalau misalkan wish yang bisa aku berikan itu mungkin buat Koko itu ngajarnya like always saja, karena dari situ pasti bakalan ada kok orang-orang yang terinspirasi dari hal itu. Pesan untuk Ko Stefanus itu tetap sehat selalu dan semangat untuk ngajar kita angkatan 2021. Terima kasih Ko Stefanus. Pesannya dokter semoga sehat, terus bisa ngajar kita lagi, dan semangat untuk menjalani tahun ini. Semoga lebih sukses lagi dan lebih baik lagi dalam segala hal. Pesan untuk Sir Dion dari kami adalah thank you ya Sir atas pembelajarannya. Lebih lagi di bidang R, kita yakin pasti nantinya bakal dapat berguna untuk dunia kerja kita. We're looking forward to see you again in the future, Sir. Aku berharap juga untuk Ci Josephine ke depannya bisa makin sukses, bisa sehat selalu, dan juga bisa ngajar kita untuk ke depannya. Thank you. Pesan dari kami untuk Ci Josephine adalah terima kasih banget karena udah ngajar kita dengan baik dan sabar. Pembahasannya mudah dimengerti, selalu mau menerima dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan Ci Josephine juga baik ngasih poinnya. Dan kiranya Ci Josephine tetap semangat ngajarnya, sehat selalu, impiannya tercapai, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang ke depannya. Terima kasih Ci Josephine. Selamat Hari Guru Pak Dilmun, thank you atas setiap materi yang pernah Bapak ajarkan di kelas selama 1 semester yang lalu. Semoga Tuhan selalu memberkati dan semoga Bapak selalu sukses. Buat Pak Dilmun, selamat Hari Guru ya Pak. Ajaran dan segala jasa Bapak itu nggak akan pernah tergantikan. You are amazing and you are so good. Tetap jadi Bapak yang sekarang, karena saya yakin banget banyak anak-anak yang suka sama Bapak yang sekarang. Semoga keluarga, pekerjaan, dan apapun yang Pak Dilmun sedang kerjakan sekarang diberkati selalu oleh Tuhan. Thank you Pak Dilmun, we love you. Thank you Bu Dewi udah mau ajarin kita semua materi pas di kelas sampai kita benar-benar ngerti banget. Thank you banget Bu Dewi atas kesabarannya selama ini. Semoga Tuhan memberkati Miss Dewi dan keluarga. Terus pesannya ya semoga tetap sehat, semakin baik lagi, sukses, dan cita-cita tercapai di tahun 2022. Semangat ya. Pesan untuk Bu Perak dari kami adalah terima kasih Bu Perak atas pengajaran teori peluangnya selama 1 semester kemarin. Dan gak hanya itu, terima kasih juga karena telah memberikan yang terbaik selama mengajar kami. Dan jangan bosan-bosan ya Bu ketemu kita. We're looking forward to see you in the future Bu Perak. Untuk Bu Perak, terima kasih untuk semua ajaran, didikan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada kami. Semoga Tuhan memberkati Ibu, senantiasa diberikan kesehatan, dan semoga Ibu bisa terus memberkati orang lain melalui pendidikan. Selamat Hari Guru. Pesan untuk Pak Anom dari kami, terima kasih karena telah mengajar, membimbing, dan menemani kami dengan sabar dan baik, sehingga kami bisa melewati 1 semester ini, di mana semester ini merupakan semester adaptasi bagi kami para anak 2021.
Kiranya Pak Anom tetap semangat mengajar para mahasiswa dan bisa menjadi berkat dalam membimbing mahasiswa di kelas Bapak nantinya. Terima kasih Pak Anom. Pesan aku buat Pak Anom, semoga Pak Anom sehat selalu, tetap semangat, dan makasih Pak sudah mengajar kami dengan sangat antusias. Semoga kita bisa ketemu Pak di kuliah-kuliah lainnya. Terima kasih Bapak. Pak Alex, you are so inspiring. Pak Alex bisa buat kita ngerti sesuatu yang mungkin terbilang sulit. Dan thank you banget buat Pak Alex karena udah sabar ajarin kita walaupun kita sering banget nih nggak mudeng sama materinya. Pak Alex benar-benar mau kita ngerti materi yang diajar dan he takes responsibility on it. Tetap semangat dalam pengajarannya Pak Alex. God bless you. Nah, kalau misalnya untuk wish itu mungkin untuk Bapak ngajarnya like always aja karena dari situ itu sangat membantu kami dan masih banyak inspirasi, terutama dari videonya itu sangat mudah. Pesan untuk Pak Samuel, semoga Bapak selalu sehat, semangat, dan sukses selalu. Kami mengapresiasi segala usaha Bapak dalam mengajar dan membimbing kami. Terima kasih Pak, dan semoga Tuhan memberkati. Dan pesan yang ingin saya sampaikan untuk Pak Samuel adalah semangat terus. Semoga Bapak diberkati dan dapat terus memberkati orang lain dan mahasiswa yang Bapak ajar. Terima kasih Pak, semangat. Terima kasih Bu Jalina atas kesabarannya dalam membimbing kami. Semoga Bu Jalina sehat selalu dan diberkahi anugerah dalam hidupnya dan juga dalam mengembangkan, mengajar, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dari Bu Jalina. Terima kasih. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah semangat terus Bu Jalina, semoga diberkati terus dan bisa memberkati lebih banyak murid dan memberkati banyak orang melalui apa yang Ibu lakukan. Selamat terus Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang terus memberikan inspirasi bagi mahasiswa. Maafkanlah kami yang selalu saja menguji kesabaranmu. Semangatmu tak pernah padam, tak kenal lelah, terus memotivasi kami untuk berhasil dalam studi ini. Terima kasih menjadi suatu kata yang selalu kami ucapkan ketika kelas berakhir. Namun, seluruh jasamu tak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih dan selamat Hari Guru kepada semua dosen-dosen yang senantiasa mengajar dan membimbing kami hingga saat ini. Happy Teachers Day untuk semua dosen yang ada di Universitas Pelita Harapan. Happy Teachers Day buat seluruh dosen luar biasa di luar sana. Selamat Hari Guru.